Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani, diberikan istiqomah dalam menjalankan amanah, tugasan, taklif yang Dia bebankan kepada kita. Dan tak lupa saya ingatkan diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian, sempena Sayyidul Ayyam, hari Jumaah, jangan lepaskan peluang ini untuk kita memperbanyak berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak sedekah. Paling tidak, memandangkan kedua amalan tersebut khasnya dan amalan-amalan yang lain dijanjikan oleh Allah balasan yang berlipat kali ganda apabila kita melakukannya lebih-lebih lagi pada hari seperti hari ini. Sebelumnya, mari kita selawat ke atas Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda. Assalamu alayka ayuhan Nabi.
Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita, tadabbur kita Surah Yunus. Tinggal beberapa ayat yang terakhir daripada surah ini. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-105. Ya, ayat yang ke-105. Ia merupakan sambungan daripada ayat 104 sebelumnya. Merupakan perintah Allah kepada Nabi khasnya dan kepada umat sekalian untuk dengan yakin, untuk dengan keyakinan, dengan semangat mengikrarkan, menzahirkan, mengisytiharkan keislaman kita, tauhid kita, istiqomah kita, pandangan hidup kita sebagai umat Islam kepada mereka yang menolak Islam, atau paling tidak kepada mereka yang masih meragui akan kebenaran Islam. Kepada mereka yang menolak atau yang masih meragui, kita ikrarkan, kita istiharkan kepada mereka yang pertama, la a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Kita nafi. Tuhan yang kamu sembah tidak sama dengan Tuhan yang aku sembah. Sama dengan kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Nafikan dulu. Aku tidak sembah. Kedua, kita isbatkan. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Aku hanya mengabdikan diri kepada Allah. Nomor dua. Jika kita beritahu pada mereka, aku tidak ikut dan tidak rela mengikuti kamu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka tahu bahwa kita bukan golongan mereka. Mungkin mereka akan tanya, kalau kamu tidak ikut kami, kalau kamu tidak punya kepercayaan seperti kami, lalu apa kepercayaan kamu? Mungkin mereka kata begitu. Kita jawab, ya, a'budullah. Aku hanya menyembah Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, umirtu an akuna minal mu'minin. Aku disuruh oleh Dia, Tuhan satu yang aku sembah, untuk menjadi hambanya yang berserah diri kepadanya tanpa syarat. Total submission. Nah, ini kita zahirkan setiap sholat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada 3 kan. Nah, yang keempat, inilah 105, ini yang keempat. Ini prinsip. Katakan begitu, sampaikan begitu, zahirkan begitu. Beri message kepada mereka yang tidak menerima Islam atau masih meragui akan kebenaran Islam, sampaikan 4 ini. Ini yang keempat nih. Wa an akim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin.
Yang keempat kata Allah, dan akim, tegakkan, luruskan, sekaligus istiqamah wajahmu bagi agama dalam keadaan hanif. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wala takunanna minal musyrikin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang musyrik. So ada 5 perkara. Sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita, lebih-lebih lagi bila kita berhadapan dengan mereka yang tidak menerima Islam atau meragui akan kebenaran Islam. Ini prinsip. Perlu ketegasan. Jadi message yang perlu disampaikan oleh orang Muslim kepada non-Muslim atau pada mereka yang masih meragui tentang kebenaran Islam itu kena jelas. Jangan sekali-kali orang Muslim ini tingkah laku dia memberikan message yang salah terhadap non-Muslim. Contoh yang salah umpamanya, ya macam serupa aja. Mereka kata, awak ni agama Islam, tapi macam kami aja. Gaya hidup awak tak ada bezanya. Lalu apa signifikan dia? Awak ajak kami, seru kami memeluk agama Islam. Aku tengok gaya hidup kamu sama aja dengan kami. Muamalah kamu sama, padang hidup kamu sama, dalam dunia perniagaan kamu sama dengan kami. Perangai kamu sama. Kamu kata kami tidak boleh percaya itu, tak boleh percaya ini, tak boleh minta itu, tak boleh minta ini. Tapi ada di antara kamu yang minta itu juga. Percaya pokok, percaya tangkal, percaya. Macam serupa. Ya. Jadi buat apa kamu mengajak kami memeluk agama Islam? Jika perangai kamu, wahai orang Islam, pandangan hidup kamu, pegangan hidup kamu, banyak persamaan dengan kami. Nah, di sini. Inilah yang saya maksudkan, kita memberikan mesej yang salah kepada mereka. Mesej tidak semestinya melalui ucapan. Mesej yang paling jelas ialah tindakan. Tindakan kita itu, perbuatan kita itu, perangai kita itu lebih jelas menunjukkan apa yang kita nak sampaikan pada dia orang. Tegasnya ini orang Islam mesti punya. Ya, sekarang kita lihat yang keempat, tengok. Wa an akim wajhaka lid-dini hanifa. Yang keempat, luruskan wajahmu bagi agama dalam keadaan lurus. Jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin sampaikan seperti biasa syarhul mufradat atau syarhul kalimat. Syarah atau tafsiran mufradat kalimat dalam ayat. Terutama yakni kalimah wajhun, wajah, wajhaka. Saya tidak akan menguraikan makna kalimah wajah di dalam Al-Quran, semuanya tidak, tapi berkaitan dalam ayat ini sajalah. Jamaah sekalian, kalimah wajhun dalam ayat ini, wajhaka, yang kita artikan wajah ini, mufassir memahami satu, al-wajhu ay yutlaku ala wajhil badan wa wajhin nafas. Kalimah wajhun di sini ialah memberi maksud merujuk pada wajah badan
wajah zahir yang boleh dilihat oleh orang dan juga wajah batin yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Wa huwa ma tatawajjahu ilaihi minal maqasid. Jadi wajah di sini bukan yakni apa saja yang kita hadapkan pada sesuatu yang kita tuju. Aslamtu wajhiya lillah umpamanya. Atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Sejak aku telah menyerahkan wajahku, ya Allah. Wajah di sini bukan hanya wajah, bukan wajah muka, wajah zahir. Wajah zahir itu apa? Penampilan kita. Ucapan kita, tidak tanduk kita, perbuatan kita yang boleh dilihat oleh orang lah. Dalam pergaulan kita, semuanya kita lakukan menepati kehendak Dia. Jadi bukan hanya wajah muka ni ya, bukan. Dan juga hati. Karena tidak ada artinya perbuatan mata, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki. Semua telah menepati kehendak Allah. Itu baru wajah zahir. Jika hatinya tidak diarah ke sana. Nafsunya belum didudukkan untuk Dia. Niatnya belum dikhususkan untuk Dia. Itu mana wajah. Ini makna yang diberikan oleh Syed Rashid Ridha, murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Saya kutip dari tafsir beliau, tafsir Al-Manar. Jadi bila kita kata ini wajahtu wajhiya banyak, sesungguhnya aku arahkan, hadapkan wajahku kepada Zat yang telah cipta langit. Mana kita sudah berikrar. Apa yang kita lakukan, yang dilakukan melalui mata kita, telinga kita, ucapan kita, tangan, semualah pergaulan kita. Kita pastikan ia selari dengan kehendak Dia, kehendak Allah. Dan kita niatkan hanya untuk Dia. Contoh, dalam salat kan kita kata, ini wajah tuwaya alladhi fatsamadha. Menghadap kiblat. Bukan itu saja maksudnya. Gerakan-gerakan kita itu semuanya hendaklah sama sebagaimana yang Dia suruh. Berdiri, takbir angkat tangan, letak, ada ruku, ada tidal, berapa kali rakaat, berapa kali ruku, apa yang dibaca. Setelah ruku itu apa yang dilakukan, ditutupnya dengan apa. Tak boleh bergerak sana, gerak sini, tak boleh cakap itu, cakap ini, tak boleh makan, tak boleh minum. Ini wajah zahir. Kena tepat. Ucapan kata Allahu Akbar, boleh didengar itu. Itu yang wajah zahir. Wajhul badan, kata istilah yang diberikan oleh Rashid Ridha. Tapi hati kita demikian juga. Bila kita rukuk sambil baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Itu penghormatan yang luar biasa itu. Masa sujud, meletakkan 7 anggota badan di atas tanah. Sambil mulut kita mengucap Subhana Rabbiyal A'la. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Itu pengabdian. Itu adalah ekspresi pengabdian diri yang boleh dilihat di sisi zahir yang paling sempurna. Sebab itu sujud hanya kepada Allah. Bagaimana hati kita? Kalau wajah badan, wajah zahir sudah tunduk, bagaimana wajah hati? Bila lidah sudah kata Allahu Akbar, alhamdulillah, memang Allah suruh takbir. Bagaimana hati kita? Betulkah kita hanya membesarkan Allah?
Atau jangan-jangan dalam hati kita masih ada juga yang lebih besar selain Allah. Ya mungkin membesarkan diri sendiri, namanya sombong, membesarkan jawatan, sehingga sanggup menjual agama demi jawatannya. Boleh jadi. Boleh jadi membesarkan harta, sehingga cintanya dengan kekayaan, mengorbankan cintanya pada Allah dan Rasulnya. Boleh jadi. Jadi belum selari, belum sebati, belum sekata antara wajah zahir. Sedangkan kata Syekh Rashid Ridho, makna wajah di sini bukan. Kalau kita sudah kata ini wajah tuh, ya kita hadapkan segala-galanya. Yang zahir dan yang batin. Jadi merujuk wajah di sini merujuk pada manusia, ya totality manusia, zahir, batin, kehendak, keinginan, nafsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kalimah wajah dalam penggunaan, dalam istilah agama aja Mas kan, membawa mana hati. Wajhun bukan wajah di sini, tapi maknanya qalbun. Contoh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga ashabus sunan, Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud. Nabi pernah bersabda begini, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Lihat dalam Musnad Ahmad. Hendaklah betul-betul lah kamu luruskan, kamu samakan, kamu rapatkan saf kamu. Ini saf solat tuh maksudnya. Hendaklah kamu luruskan, kamu rapatkan, kamu samakan saf solat kamu. Atau kalau tidak, la yukhalifannallahu wujuhakum. Nanti Allah akan cerai-beraikan wajah-wajah kamu. Allah timbulkan perselisihan, tidak bersatu wajah-wajah kamu. Wujuh di sini bukan wajah di sini. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, dalam matan yang lain, ai qulubukum. Wajah maknanya hati. Ya, dalam hadis digunakan untuk itu. Itu memang tidak mudah. Kita sholat menghadap Ka'bah, wajah kita hadap kiblat maksud saya. Sudah betul. Tapi bagaimana hati kita? Mas sholat kita sudah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu wajah zahir kita. Bagaimana hati kita? Betulkah hanya dia yang kita sembah? Betulkah hanya dia yang kita mohon sesuatu? Itu namanya wajah. Tempat menghadap, tempat terbaik tujuan. Al-maqasid. Jadi secara ringkas, makna wajah dalam Al-Quran yang dinisbahkan kepada manusia ya, ini bukan dikatakan kepada Allah. Sebab kalau wajhullah itu maknanya nanti lain. Itu menjadi pembicaraan di kalangan ulama akidah lah. Ada yang makna hakiki, tak boleh ditakwil, tak boleh ini. Ada yang mentakwilkannya, itu bab lain. Saya cerita wajah yang dinisbahkan kepada manusia. Di dalam Al-Quran, kesimpulannya ada memberi 3 makna. Pertama, taujihul wajhi. Menghadapkan ke arah tertentu. Itu makna pertama. Taujihul wajhi. Menghadapkan diri ke arah tertentu.
Contoh ucapan Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Nah, wajah ini maknanya menghadapkan diri kita, jasmani rohani, ke arah tertentu. Ke arah tertentu. Bermakna, jika seseorang itu belum menjadikan sesuatu sebagai tujuan hidupnya, atau tidak punya tujuan hidup, nah, di sini kata wajah tidak lagi bermakna lah. Sebab kalimat wajah yang pertama, ia merujuk kepada taujih. Taujih. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Ada orang menghadapkan wajahnya kepada dunia. Orang lain menghadapkan wajahnya. Jadi, taujihul wajih. Itu makna yang pertama. Maqasid kaitannya dengan tujuan. Yang kedua, kalimah wajah dalam Quran diberikan pada kita, ai bermakna iqamatul wajhi. Tadi kita sudah arahkan, kan hidup kena mencari tujuannya. Macam bingung ini, tujuan hidup untuk apa ya? Oh, kita sudah temukan tujuan hidup. Tujuan hidup saya hanya salati lillah, nusuki lillah, mahyaya lillah, mamati lillah. Sudah tahu tujuannya. Hadapkan saya ke sana. Ibarat kita nak memenu kita, ini nak jalan mana? Nak kanan ke kiri? Kanan kiri. Ambil keputusan, oh saya kena lurus. Itu yang pertama. Bila sudah lurus, itu namanya taujih. Lurus ke mana? Allah. 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 Makna kedua, iqamatul wajhi. Arah tadi hendaklah iqamah, diluruskan dan ditegakkan serta istiqomah. Iqamah. Tidak boleh kita hanya punya dah tahu tujuan hidup berarah tapi tidak lurus, tidak istiqomah. Nah, yang bermakna iqamatul wajhi itu dalam ayat yang sedang kita pelajari. Yunus 105 ini. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Aqim di sini tuh luruskan, tegakkan, istiqomah. Pertama, kita sudah tahu arah mana yang kita nak tuju. Matlamat apa yang kita hendak capai. Destinasi akhir mana dalam hidup ini yang kita nak tuju. Kita sudah tentukan. Wajah tu wajah. Oh, di sana. Bila sudah di sana, bergeraklah dengan lurus dan istiqomah. Jangan bengkok. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jangan bengkok sana, jangan belok. Jangan patah balik. Lurus. Faham? Dan makna yang ketiga, penggunaan makna kita untuk wajah yang ini, Islamul wajhi. Berserah diri. Berserah diri. Itu ada dalam surah Al-Baqarah 112 itu. Al-Baqarah 112. Boleh baca daripada 111. 111, 112. Orang Yahudi, orang Nasrani kata waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi, Nasrani berkata, berkeyakinan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, kecuali Nasrani. Yang boleh masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani saja. Dakwaan mereka. Surga Allah cipta dan Allah sediakan hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Itu dakwaan mereka. Tilka amaniyum. Bahkan Allah kata, tilka amaniyum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Angan-angan. Hanya angan-angan mereka. Kul. Muhammad, jika Yahudi kata, hanya Yahudi saja yang berhak masuk surga.
Jika Nasrani berkeyakinan Nasrani sajalah yang boleh masuk surga. Kul, katakan pada mereka, tanya mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa Yahudi, wa Nasrani, kalau betullah dakwaan kamu itu, tolong berikan kami apa bukti kebenaran. Coba apa alasan kamu? Alasan yang boleh diterima, alasan yang benar. Jadi bukan semata-mata dakwaan, bukan hanya semata-mata sangkaan. Kalau kamu kata itu satu keyakinan, apa dasarnya? Apa buktinya? Hatu, sila. Tak apalah kamu mendakwa kamu yang boleh masuk surga, sila. Tak apa. Tapi apa burhan kamu? Nah, karena mereka gagal menunjukkan bukti, bukan alasan, lalu siapa yang berhak masuk surga? Allah kata, bala. Oh tidak, Yahudi, tidak. Surga bukan dicipta oleh Allah untuk kamu saja. Bukan kamu yang boleh masuk surga. Bukan kamu. Tidak. Dan bukan pasal keyahudian kamu, dan juga bukan kenasranian kamu. Bala. Tapi yang berhak masuk surga atau yang surga itu Allah sediakan bagi man aslama wajhahu. Tengok. Di sini bukan lagi wajhahu, bukan akim wajhaka, tapi aslama. Orang telah menyerahkan wajahnya, dirinya. Lillah. Semata-mata kerana Allah. Wa huwa muhsin. Dalam keadaan ia muhsin. Falau ajru inda rabbik wala khaufun alaihim wala hum. Baik. Ada 3 ya. Jadi kalau kita bicara tentang wajhun di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan manusia, contohnya wajah tu wajah lillah, contohnya wa aqim wajhaka, contohnya aslam wajhahu, mana 3 itu? Pertama, taujih. Kita hadapkan dulu. Ibarat orang nak pergi, nak ke satu destinasi, setkan dulu dia punya wish itu. Tak dulu destinasi dia. Karena kita itu yang akan jadi tujuan akhir. Nak pergi tak tahu tempat, letak aja lah address dia. Tak habis tu sini. Nanti akan itu namanya taujih, arah itu. Bila kita sudah tahu tujuan hidup, destinasi yang kita nak tuju, itu taujih. Makna pertama, wajah itu begitu. Yang kedua, istiqomah. Lurus, ikut yang ditujukan itu. Lurus, jangan belok kanan, jangan kiri, jangan toleh kanan, toleh kiri, jangan patah balik. Lurus, istiqomah. Ada angin pun ditetap lurus. Ya macam kapal terbang lah. Kapal terbang ini kan perjalanan dia laluan relatif lurus berbanding jalan darat. Relatif lurus lah kapal terbang. Nak lurus sangat pun tidak, mesti kona ada laluannya. Ya ibaratnya macam perjalanan macam laluan yang dilalui oleh cahaya, itu aja lah. Macam laluan yang dilalui oleh cahaya, oleh sinar, lurus. Kan cahaya berjalan lurus. Tak boleh bengkok. Kecuali lah kita halang-halangi. Itu namanya lurus. Kenapa mesti istiqomah? Istiqomah. Lurus dan istiqomah. Saya yakin semuanya tahu. Dahulu ketika diajar tentang geometri. Jarak antara 2 tempat, jarak antara 2 titik, itu yakni dihubungkan oleh garis lurus. Atau garis lurus yakni merupakan jarak terdekat antara 2 titik. Yalah. Jarak terdekat antara 2 itu dihubungkan oleh garisan yang lurus. Atau garis lurus, garis yang paling pendek lah, yang bukan antara 2 titik. Jadi kalau kita sekarang di dunia, destinasi di surga, mana jalan yang paling dekat? Yang lurus. Istiqomah. Dan itu perlu kesabaran yang tinggi. Ayatnya wa aqim wajhaka. Yang ketiga, berserah diri.
Islamul wajhi. Aslama wajhahu. Artinya apa? Ada apapun sudah. Allah yang suruh, sudah berserah diri. Rugi ke, untung ke, senang ke, susah ke, sakit ke, sehat ke. Bahkan pada zaman dahulu, Allah disiksa. Bilal disiksa, jamaah sekalian. Begitu Bilal mengistiharkan wajah tu wajhiyah. Lalu iqamatul wajhi, disiksa. Dan dia sudah tidak, dia serahkan nasibnya terpulang pada Allah, mau mati ke mau hidup aja tak, saya tidak jadi pertimbangan lagi. Itu namanya Islam. Nabi Ibrahim dibakar. Itu kemuncak keislaman. Nah, itu ya, itu makna wajah. Jadi tiga-tiga itu sudah dijadikan satu. Menentukan arah, lalu kita hadap sana, kemudian kita bergerak lurus, jangan bengkok, jangan toleh kanan toleh kiri, istiqomah, berserah diri mana apapun yang berlaku. Kita sudah tidak lagi perhitungkan. Kita hanya berserah hanya pada Dia. Jika Dia yang menghendaki kita susah di dalam menjalani agamanya, ya sudah, berserah. Berserah. Karena kita sudah tidak ada pilihan. Orang berserah ini sudah tidak ada pilihan. Allah yang memilihkan. Bila Allah yang memilihkan jalan yang kita lalu, mesti jalan ini, apapun yang berlaku nanti, Allah sendiri yang menentukannya. Kita tak ada pilihan. Kan namanya berserah. Dalam surah Yunus juga telah kita beri kisah Nabi Musa, kan? Menyelamatkan Bani Israel daripada Mesir. Keluar dari Mesir, ratusan ribu, Allah tentukan, Musa bawa keluar umatmu ini melalui jalan laut. Tengok tuh, bukan jalan darat. Kamu kena sampai ke tepi laut. Musa ya sudah, sami'na wa ta'na. Ingat, jalan yang akan dilalui oleh Musa untuk bawa keluar Bani Israel dari Mesir itu, Allah yang pilihkan. Sudah berserah. Sami'na wa ta'na. Ada masalah pula. Tiba-tiba ada masalah. Dah sampai tempat pantai, depan lautan, belakang dikejar. Berserah diri pada kan Allah yang menyuruhnya. Bila menyuruhnya, sekarang ada masalah, Allah sendiri akan menyelesaikannya. Betul, Allah menyelesaikannya. Suruh ketuk itu lautan, terbelah jadi dua. Ini bagi saya sangat penting itu kalau kita perdalami, Masya Allah. Kalau kita dalami makna wajhun, wajhiyah, wajah tu wajhiyah, aslam tu wajahu, hakim wajhaka, sangat dalam sekali ya, sangat dalam sekali. Baik, so wajhun. Yang kedua yakni kalimah hanif yang saya sampaikan. Hanif ini jamaah sekalian ya, kalau kita tengok terjemahan biasanya hanif maknanya lurus, betul ya? Hanif maknanya lurus. Walaupun hanif ini asalnya, saya ingat dah sering saya sampaikannya, makna asal daripada hanif, ha nun fa, yakni mailun fisaqi. Itu mailun fisaqi, yakni condong bengkok sak. Sak itu sebenarnya asalnya betis. Ada yang dalam penjelasan yang lain yakni qadam, tapak kaki. Condongnya, terkeluarnya tapak kaki semasa berjalan. Tajidu ba'dha minan nasi la yasiru tadharu siqanahum mutaba'idah wa aqdabuhum multafah. Hadza iwaju fit ta'kin. Coba jamaah berjalan di tempat yang lecah, tepi pantai lah, pasir yang ada air itu, jalan. Perhatikan, atau kita perhatikan orang berjalan, ya, semasa kakinya diangkat, kaki kanan diangkat, ya, pasti keluar sedikit, keluar sebelah kanan.
Nanti bila diletakkan, dijatuhkan, masuk balik. Kaki kiri diangkat, keluar, masuk balik. Keluar, masuk balik. Macam jalannya kucing lah. Macam kucing berjalan. Catwalk. Catwalk itu kan berjalan, diangkat, kaki mesti keluar, masuk. Atau meniti satu kayu, ini kecil saja, berjalan. Masa kaki angkat, pasti sudah keluar pada kayu itu. Masuk. Lepas itu letak, masuk balik. Nah, itu maknanya Hanif. Masih angkat keluar, tapi akhirnya masuk balik. Keluar, masuk balik. Sehingga bekas tapak itu jadi lurus. Itu makna Hanif. Makna asal. Makna asal. Manusia ini jamaah sekalian, dicipta oleh Allah ini sebetulnya sifatnya tidak lurus. Manusia ini sifatnya bengkok. Bahkan dalam hadis lagi sudah sangat jelas. Manusia ini lemah. Quran kata lemah. Hadis Nabi kata kita ini makhluk yang memang potensi untuk buat salah sangat besar. Jadi kesalahan itu adalah macam sifat semula jadi manusia. Bila orang salah, maknanya sudah keluar daripada landasan. Kan keluar kan. Berjalan, salah. Buat salah. Ya, keluarlah. Tapi dia sedap, masuk balik. Lepas tu jalan lagi, keluar lagi, masuk balik. Itu namanya lurus. Itu namanya Hanif. Sebab tidak ada orang hidup di dunia daripada lahir hingga mati tak pernah buat salah. Tidak ada. Tidak ada. Allah tidak mengendaki begitu. Dalam hadis jelas sekali. Kalau kita ini makhluk yang pasti buat salah, lalu bagaimana menyuruh kita untuk lurus? Itu Allah gunakan kalimah Hanif. Masa salah kamu keluar. Tapi kamu hendaklah sedar dan isap. Segala sedar dan isap, kemudian bertaubat. Maknanya masuk balik. Berjalan lagi, tanpa sengaja, salah lagi. Kemudian taubat lagi, masuk lagi. Sehingga nanti bekas jalan kamu lurus. Kalaupun kamu salah, tidak berpanjangan salahnya. Karena cepat bertaubat. Cepat bertaubat. Indah sungguh bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Saya pernah kata ini, berdasarkan kalimat ini. Tidak ada manusia yang tak pernah buat salah. Tidak ada. Tidak ada. Manusia yang baik, ya mas kalian, manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah buat salah. Saya tegaskan. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tak pernah buat salah. Kerana tidak ada manusia yang tak pernah salah. Sebaliknya, manusia yang baik ialah mereka yang mau memperbetulkan kesalahannya. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah buat salah, tapi manusia yang mau memperbetulkan kesalahannya. Jadi kalau saya boleh cakap agak ekstrim lah, tapi mungkin saya takut nanti dia masalah faham. Jadi manusia yang tak baik itu bukan manusia yang bersalah, bukan. Orang bersalah belum dikira manusia yang jahat. Hakikatnya. Kenapa? Boleh jadi selepas itu akan jadi baik. Manusia jahat ini bila ia buat salah tak mau memperbaiki kesalahannya. Itu yang jahat. Kenapa saya kata itu? Kan Nabi beritahu kita. Bila anak Adam melakukan kesalahan dan dosa, Allah suruh malaikatnya untuk memberi masa, saatan. Tak tahulah saatan ini 1 minit ke, 1 jam ke, 1 hari, wallahu alam. Yang pasti diberikan jarak masa, ada gap masa, ada tenggang masa. Tidak terus dicatat sebagai kesalahan. Hari ini buat salah, malaikat terus rekod cepat-cepat. Tidak. Diberi tempoh. Jika dalam tempoh yang Allah berikan itu, dia bertaubat, tak jadi direkodkan. Jadi belum dihukum, belum dianggap sebagai orang jahat. Dalam masa tadi.
Bila dia sudah habis tempohnya, kemudian buat salah, baru ditulis. Itu pun boleh dipadam bila-bila. Mungkin lepas itu bertaubat, padam lagi. Itu memang tidak kenalah mengutuk orang yang buat salah, itu tidak kena jemaah sekalian. Membenci orang yang melakukan kesalahan itu tidak kena. Situ Islam agama yang luar biasa, misi dia. Kalau kamu jumpa orang yang salah, kamu tak perlu marahi dia, hanya kamu perlu betulkan, itu saja. Orang lupa tidak perlu dimarah-marahi, hanya perlu diingatkan. Orang jahil takkanlah kita kutuk, hanya perlu diajar. Orang bengkok tak payah dibenci lah, hanya perlu diluruskan. Indah Islam ini. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang hidup pada zaman Nabi melakukan kesalahan ya Mas sekalian. Bahkan ada yang dengan memberitahu pada Nabi nak buat salah besar tu. Tapi Nabi tidak marah. Kan ada seorang sahabat jumpa Nabi, "Ya Rasul, kami ingin masuk agama Islam. Kami ingin menjadi muslim yang baik. Tapi izinkan aku ya Rasul untuk melakukan zina." Coba. Kan gitu dalam hadis. Dia orang muslim, jadi muslim yang baik, tapi minta izin pada Nabi. Pada Nabi izinkan dia berzina. Sebagai mungkin kan anak muda, pemuda. Marah ini sahabat. Sahabat semua marah ini apa punya orang Islam. Ada kepatut minta berzina pada Nabi. Nabi malah suruh sahabat, tak apa. Tolong panggil orang itu, supaya dekat dengan aku. Ya Allah, Nabi tak marah, sahabat dan mengamuk. Nabi malah tak marah, malah dekat. Ya memanglah itu perbuatan yang salah, itu berfikir yang salah. Orang salah tidak perlu dimarahi, Nabi panggil malah dinasihati. Apa kamu nak tadi? Oh, kami jadi muslim ya Rasul, tapi izinkan saya berzina. Oh, begitu. Nabi lah tanya balik. Apa pendapatmu jika sekiranya ada orang berzina dengan ibumu? Disebut setiap perempuan yang ada hubungan nasab dengan ibu. Mengamuk lagi. Ya Rasul, aku pertaruhkan nyawa aku. Kalau ada orang berzina dengan kakakmu, marah lagi. Kalau dengan adik perempuanmu, kalau dengan makcikmu, kalau dengan bla 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 bla. Marah sungguh. Maknanya dia timbul satu kebencian yang luar biasa kepada zina. Dia sendiri. Nabi tidak suruh, Nabi belum mengatakan bencilah kamu kepada perbuatan zina. Tak, Nabi hanya dirangsang berfikir logiknya. Ujungnya Nabi, begitulah. Jika kamu berzina dengan perempuan lain, boleh jadi perempuan itu ibu seseorang, kakak seorang orang, makcik seseorang. Macam itulah sikap. Oh, kalau itu ya Rasulullah, aku tidak akan sekali-kali melakukan apa lagi berniat. Tengok bagaimana bijaksananya Nabi. Dia punya keinginan yang salah. Baru punya keinginan takkan dimarah. Betulkan aja. Faham nanti. Arab Badui datang ke masjid kencing. Salah, jelas salah. Sahabat sudah hampir mengamuk. Nabi malah biarkan. Biar puas dulu. Lepas itu luruskan. Masya Allah, itu bagi saya susahlah dicontoh ya. Sunnah yang seperti ini sangat susah. Sebab manusia ini sebenarnya ada sifat hanifnya itu. Ya dia keluar. Tapi mungkin dia tidak tahu macam mana nak masuk balik. Atau semasa dia keluar dari landasan, tak sedar yang dia keluar. Jadi macam mana dia nak masuk? Bayangkan, jamaah berjalan, masa angkat kaki keluar landasan. Nanti kita letakkan masih di luar. Nanti jalan kita mesti mengingkang. Jadi tidak dia lurus. Kena keluar masuk. Itu hanif. Mail. Mail. Jadi kemudian dijadikan istilah dalam beragama. Bila jadi istilah dalam agama, hanif dalam Al-Quran pertama hanifan ay mujaniban lisyirki muwahhidan. Makna hanif yakni menjauhi syirik semata-mata
tauhidkan Allah. Sebab syirik itu penyimpangan. Syirik itu keluar. Jadi orang yang menjauhi syirik, benar orang yang hanif. Masuk balik. Kenapa syirik itu penyimpangan, keluar dari belasan? Ya, sebab fitrah manusia itu fitrah Rabbani. Nah, kan begitu ya. Fitrah Rabbani. Fitrahnya yakni fitrah bertuhankan yang Esa. Kedua, hanif dalam istilah Al-Quran bermaksud ma'ilan anil batil ila dinil haq. Makna kedua, hanif yakni ma'ilan anil batil, condong, cenderung daripada kebatilan ila dinil haq, kepada agama yang benar. Bila seseorang itu katalah gaya hidupnya selama ini dirasa tak betul. Selama ini kita merasa betul kerana tak tahu itu tak betul. Selepas dia tahu itu tak betul, lalu mulai meninggalkan. Mulai meninggalkan gaya hidupnya, tujuan hidupnya, daripada yang tak betul kepada yang betul. Karena sudah tahu, sikis. Kalau dalam bahasa sekarang berhijrah itulah. Istilah kekinian, oh dia sedang berhijrah. Tutur katanya sudah mulai berubah, gaya hidupnya sudah berubah, kawannya pun sudah bertukar, gaya penampilan sudah berubah, pekerjaan sudah berubah, lebih condong, lebih tertarik pada yang benar, meninggalkan yang benar. Orang itu sebut hanif. Hanif. Jadi hanif ini maknanya asalnya memang tidak baik, bukan orang yang baik, orang baik. Hanif itu asalnya orang yang tak baik menjadi baik. Asalnya bengkok, jadi lurus. Asalnya keluar daripada landasan, masuk balik. Jadi bukan hanif dari awal-awal sudah lurus. Tidak. Tidak. Bukan daripada mula dah lurus, dari mula dah baik, dari mula dah tak kenal dosa. Bukan. Bukan. Dan hanif bermakna lurus, istiqamah lah. Mailun anid dalal ila istiqamah. Cenderung condong daripada kesesatan kepada petunjuk. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangan Imam Al-Qurtubi, saya kutipkan ini. Hanifan itu artinya ini ma'ilan anil adyanil makruhah ilal haqqi. Hanif yakni orang yang condong. Bukan condong kepada, tapi condong daripada. Jadi kalau ini banyak kita, sebelah sini katalah kebatilan, sini agama syirik, jadi kita condongnya bukan ke sini, tapi daripada. Kalau ada pokok katalah, sebelah kanan itu katakanlah jurang, sebelah kiri itu rumah kita, jadi pokok itu condongnya ke rumah kita, sehingga senang kita nak ambil buahnya. Jadi condong daripada gaung ke rumah kita. Hanif yakni condong daripada agama yang dibenci kepada agama yang benar, yakni agama Ibrahim, al-Islam. Sumia Ibrahimu Hanifan, Ibrahim dikatakan sebagai hanif. Karena Nabi Ibrahim itu seorang agama yang hanifan. Li'annahu hanifun ila dinillah. Karena Ibrahim ini kecenderungan hidupnya, kecenderungan hatinya hanya kepada Allah. Betapa tidak ya, bayangkan. Kalau bukan kerana kekuatan hanifnya, kecenderungannya kepada Allah, bagaimana mungkin Ibrahim berani menyampaikan kebenaran kepada kaumnya dan rajanya seorang diri? Kalau bukan karena kekuatan hanifnya kepada Allah, bagaimana mungkin Ibrahim berani menghadapi permusuhan daripada kaumnya? Dihalau oleh orang tuanya.
pengasuhnya lebih tepatnya. Dimusuhi oleh kaumnya. Kalau bukan karena kekuatan hanifnya kepada Allah, kecenderungannya kepada Allah, bagaimana mungkin Ibrahim berani menghadapi risiko dibakar oleh kaumnya? Hanya orang yang sangat kuat hanifnya pada Allah sajalah yang berani menghadapi risiko mati dibakar. Walaupun tidak terbakar. Kalau bukan karena kekuatan hanifnya kepada Allah yang ada dalam Ibrahim, pasti Ibrahim tidak mau, tidak sampai hati meninggalkan istrinya dengan bayinya di tempat yang tak layak dihuni, wadin ghairi riza'in, tandus kering di Makkah, lalu Ibrahim balik ke Palestina. Tak sampai hati. Dari mana Ibrahim punya kekuatan seperti itu? Meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di tempat yang boleh katakan tak layak dihuni. Karena kecenderungan hatinya hanya pada Allah. Kecenderungan hatinya pada anak ada, pada istri ada. Tapi masih kalah kuat dengan kecenderungan kepada Allah. Kalau bukan kerana kekuatan hanif hati Ibrahim kepada Allah, bagaimana mungkin Ibrahim bersedia nak sembelih putranya? So hanif itu menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Hatta disuruh menyembelih putranya pun sami'na wa ta'na. Jadi yang hari-hari kita ucapkan hanifan muslimahan itu bukan ucapan biasa aja Mas sekalian. Itu ucapan yang punya pertanggungjawaban. Itu ucapan yang punya konsekuensi. Dan kita akan dituntut. Betulkah lidahmu mengucap hanifah itu dah hati kamu pun, hidupmu pun sudah hanif? Itu kata Al-Qurtubi. Sumiya Ibrahim hanifan li'anahu hanifah ila dinillah wal Islam. Dan ini agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW juga. Sebenarnya hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bersumber dari para sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul adyani ahabbu ilaih?" Ya Rasulullah, kami bertanya padamu ya Rasulullah. Agama yang macam mana ya Rasul yang paling engkau sukai? Sebenarnya bukan nama agama ya, ada pensalahnya, ini cara beragama. Agama yang dioleh Nabi agama Islam lah. Agama Islam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, cara beragama macam mana ya Rasul yang paling engkau sukai? Kan Islam ini ada perintah, ada larangan. Bagaimana cara mempraktikkan agama Islam? Cara mempraktikkan ajaran Islam yang macam mana ya Rasulullah yang paling engkau sukai? Itu pertanyaan sahabat. Sebab orang itu mengamalkan Islam macam itu cara dia. Yang orang itu macam cincai aja. Itu macam sederhana sangat. Itu keras sangat. Itu rigid sangat. Itu bahkan ada yang sangat ekstrim kan. Sehingga semua yang tak sama dengannya kafir, boleh dibunuh, halal darahnya. Ada macam itu pula. Ada yang tak kisah, ada yang sederhana, ada yang okeylah, semua okeylah. Semua agama sama aja. Semua ni agama sama, semua agama ni baik. Tak payah gaduh. Kita mesti bertolak ansur. Tidak ada agama yang menyuruh kita jahat. Sama saja, semua agama sama. Ada yang macam tu pula. Yang satu pula, oh tidak. Kalau tidak begini, kafir. Halal darah kamu. Ganas sangat ini, karena melihat semua orang kafir selain dirinya. Jadi sahabat, alhamdulillah waktu itu sudah tanyakan apa gejala seperti itu ya mas sekalian. Ya Rasulullah, kami nak tahu ya Rasulullah. Islam yang kau bawa ini sangat indah, sangat cantik. Yang semua kita wajib mengamalkannya. Tapi ya Rasul, kami nak tahu cara pengamalan agama Islam yang macam mana yang paling kau sukai.
Apa jawab Nabi? Ini hadis sahih ya mas sekalian. Al-Hanafiyatus samhah. Masya Allah. Agama yang paling aku sukai. Maksudnya yang kalau Islam jadi pengamalan agama paling suka jadi agama yang Al-Hanafiyah. Hanif. As-samhah. Al-Hanafiyah yakni agama yang allati tulaimu fitratan nas. Yang sesuai selari dengan hati kita adalah. Dan ada samhah, sama la ghuluun la taksirun. Tidaklah ekstrim, rigid sehingga mengkafirkan semua orang yang tak sama dengannya, menyesatkan semua orang yang tak sama pendapatnya dengannya, sehingga jumlah orang Islam tiba-tiba menjadi sedikit sekali. Tapi juga la taksir, tidaklah cuai, tidaklah ambil mudah, tidaklah cincet, apalah, asal kita se-Islam sudahlah. Ya betul-betul yang tengah lah. Hanafiyah. Yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang lurus. Karena manusia ini di mana saja, termasuk kami orang Islam ini, ada bakat buat jahat, ya sudahlah. Hanya Islam mengendaki bila kamu buat jahat, segera bertaubat sebelum kejahatan kamu direkodkan. Tapi kalau kamu malas-malasan, lepas buat jahat tidak segera taubat, lalu kejahatan direkodkan, ya kamu masih punya peluang untuk kamu padam. Berapa lama masa yang Allah berikan untuk kita memadamnya? Malam yuwargir, selagi nyawa kamu belum sampai tenggorokan. Masya Allah. Artinya kita ini sejauh manapun kita melencong, sebengkok manapun jalan hidup kita, karena kita meminta pandai nak lurus, bakat kita, peluang untuk lurus semula, peluang untuk hanif itu masih terbuka luas. Tak mudah apa. Dan samhah. Samhah itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri. La ghulu wala taksir. Saya yakin ada yang pandai bahasa Arab, mungkin belajar bahasa Arab, sudah lama, khatam mungkin. Kalau kita nak tanya pada seseorang, atau kita nak minta pada seseorang, kan kita kata, ismahli, gitu ya. Atau lama samahtani, ismahli. Daripada samaha. Yang kita maksudnya minta izin lah. Atau mana beri saya kemudahan. Jadi samaha, itu makna harfiahnya, yakni lana wasahula. Samaha itu maknanya lana yalinu, lembut. Sahula, mudah. Sehingga agama Islam itu syariatun samhah. Makna syariat itu yakni yusrun wasuhula, mudah dan senang. Nabi beritahu kita, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tidak ada yang menyusahkan kecuali pasti akan dikalahkan. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Itulah. Agama Islam itu mudah, jangan dimudah-mudahkan. Dan jangan juga disusah-susahkan. Salat berdiri, tak boleh duduk, tak boleh. Itu kan mudah semuanya. Ini puasa, rukun Islam. Tapi kami sakit, ya Allah, ya tak payah puasa lah. Masya Allah, senangnya ya. Senang. Kamu nak salat? Iya, ya Allah. Wudu. Ya Allah, kami tak boleh sentuh air. Dokter kata, ya tak apa. Tuh, pakai tayamum aja lah. Tapi kami hadas besar, ya Allah, tak apa. Tayamum pun boleh. Perlukah ya Allah mandi dengan debu? Tak payah. Tayamum hanya tepuklah debu itu, sapulah wajah kamu dengan kedua tapak tangan kamu hingga pergelangan sudah. Masya Allah, mudahnya lah agama. Sudah menjadi pengganti wudu dan sekaligus pengganti mandi besar. Bagi orang yang gagal mendapatkan air atau tak boleh, tak mudah macam mana. Jangan disusah-susahkan. Tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Itu agama yang paling disukai oleh Nabi. Cara beragama pun disukai. Hanafiyah. Ya, Hanif. Jadi, ayat ini Allah suruh kita, suruh Nabi, dengan istihar dengan jelas,
dengan yakin supaya masjid kita kepada non-muslim atau pada mereka yang meragukan Islam itu betul, luruskan wajah kita. Istiqomah. Bila kita kata ini hukumnya macam mana menurut agama, tidak boleh. Ini haram. Ya sudah, kita pegang haram hingga bila-bila. Walaupun jika kita upaya kita tolak ansur, kawan kita suka. Apa bendanya? Wih, tak boleh nih kalau kita terus tegas dengan haram ini, nanti kawan tak suka kita. Ya sudah, istiqomah. Jangan sekejap haram, sekejap halal, sekejap makruh, sekejap. Nanti orang bukan Islam bingung memahami sikap orang Islam. Macam mana orang Islam itu kata dia haram, tapi kenapa hari itu dia buat? Dan tengok perbuatan dia macam lebih kurang sama dengan kita. Di mana istiqomah kita? Hakim, wajaka, luruskan. Jangan pedulikan gitulah. Bila tak boleh, tak boleh. Bila boleh, boleh. Bila halal, halal. Haram, haram. Bukan sekejap itu, sekejap ini. Ikut arus. Oh, tidak boleh ya mas kan. Agama ini kita tidak boleh mengaturnya. Sebenarnya kitalah yang diatur oleh agama. Agama ini pengatur kita. Bukan yang diatur. Agama itu imam, bukan makmum. Agama itu sama yang mencorakkan hidup kita, bukan yang ikut sesuka hati kita. Rasa menguntungkan, ini. Rasa tidak, mana yang menguntungkan, kita terima. Mana yang kita rasa merugikan kita, kita tolak. Rasa menguntungkan, ini pendapat yang menguntungkan. Rasa pendapat ini tidak menguntungkan, ya kita, waliyadzubillah. Mana letaknya akim wajhaka? Ingat, kesannya bukan hanya kepada diri kita rugi, kesannya perbuatan kita itu akan memperlihatkan Islam yang cantik menjadi Islam yang tidak cantik di hadapan non-muslim. Bahaya tak bahaya? Bila orang Islam tidak punya iqamatul wajhi, tidak punya taujihul wajhi, tidak punya islamul wajhi, apa kesannya? Orang Islam tadi bukan dia saja yang rugi. Rugi karena tidak dapat pahala daripada Allah, Allah murka. Kerugian dia sangat besar dan dia mesti bertanggung jawab. Karena dia telah menampakkan wajah Islam yang cantik. Islam itu sudah cantik. Tapi dengan perangainya yang tidak ada taujih, tak ada iqamah, tak ada Islam tadi, wajah Islam yang menarik tiba-tiba menjadi hodoh di hadapan non-muslim. Dan akhirnya, akibatnya mungkin non-muslim tadi tidak suka Islam. Bukan karena Islam tak cantik, karena perangai orang Islam yang mengotorinya. Dan itu bahaya, itu yang menanggung, tuh yang buat, tuh ya mas sekali. Ya, itu akhirnya. Saya pernah cerita ya dahulu. Ada satu kisah anekdot lah. Ya, saya anggap anekdot karena ya apa istilahnya ya. Tapi kisah itu sangat terkenal lah. Di kalangan al-mawaid terkenal. Ada Muslim minority. Kelompok Muslim minority. Di tengah-tengah majority non-Muslim ceritanya. Namanya Muslim minority, ya susah lah. Ada surau, ada musola, ada masjid. Ya surau lah, tak besar sebab orang minority. Tak jauh daripada surau itu dikelilingi oleh ramai orang Kristen, Nasrani. Bahkan ada padri. Ada padri. Setiap waktu kan masjid mesti dilakukan azan. Azan memanggil orang sholat. Memanggil orang sholat.
salah seorang putri, anak perempuan, si padri terkenal, tak jauh daripada Surah atau Majid itu, berkawan dengan pemuda Muslim. Menjalin hubungan cinta dengan seorang pemuda Muslim. Dan hampir mustahil untuk dipisahkan oleh orang tuanya. Macam-macam ikhtiar orang tuanya untuk memisahkan hubungan anak perempuannya dengan si Muslim, gagal. Bahkan anak perempuannya sudah minta izin atau memberitahu pada orang tuanya, seorang padri terkenal ini, nak meninggalkan agama Kristen, memeluk agama Islam. Karena cintanya itu rela meninggalkan Kristen, memeluk agama Islam. Wah, malu besar lah bapak dia. Apa kata masyarakat? Saya ketua agama Kristen, saya padri terkenal dihormati, anak sendiri malah beragama Islam. Ini di masyarakat yang Muslim minoriti. Apa kata orang? Bingung orang. Diringkaskan cerita, di surau tadi adalah anak muda yang ia sangat nak melakukan azan. Selama ini azannya si fulan. Azannya, ya suaranya merdu, lantang, menarik lah. Ada lagu, kan azan dilagukan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dayu-dayu. Orang pun tertarik, sejuk lah. Mendengar tu rasa telinga tu sedap, sayu itu. Si anak muda ini menilai azan macam itu salah. Azan itu tak betul itu. Adakah azan dilaungkan, dilagukan macam itu? Itu tidak menepati syariat. Si anak muda ini tak tahulah begitu. Akhirnya dia minta azan. Minta waktu tu azan sekali. Waktu subuh pula tu. Lalu karena pemuda ini keras. Oh, okeylah, tak apalah. Lu azan lah. Kalau mu kata azan macam tak ikut syariat, tak ikut sunnah, coba kamu azan. Dia azannya tak berlagu. Dengan suara yang kuat. Macam panglima perang loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu ilaha illallah. Asyhadu ilaha illallah. Katanya itu yang ikut sunnah. Jadi dia pun tak payah dilagu-lagukan. Ya, dah sudah. Jamaah pun sudah mulai risau dah. Risau bukan karena azannya macam itu, tapi azan dia sangat kuat. Suaranya kuat. Macam komando perang begitu. Habis subuh. Jamaah risau karena apa nanti reaksi orang-orang dekat dengan masjid. Kebanyakan orang Kristen, apalagi ada padri lagi. Macam mana nanti kalau kita ini minoriti di tengah majoriti. Yahudi apa Nasrani. Dia dah risau dah bingung dah. Ya kalau dalam bahasa kita EJK lah, EJK risau lah. Apa nanti? Macam mana kalau mereka marah nanti serbu surau kita, ditutup. Kita ini minoriti kena tahu diri. Karena jamaah menilai azan itu macam mengganggu. Bukan azan yang tidak sah, tapi macam mengganggu. Kenapa? Dalam azan yang tak ada lagu, walaupun sedikit. Suaranya tinggi macam orang marah. Lepas subuh, tiba-tiba padri itu datang ke surau, ke masjid. Ketakutanlah EJK. Takut ya ada apa nih, habis kita. Habis kalau dia suruh tutup, kita tak boleh buat apa-apa, kita minoriti. Padri dia malah tanya, saya tak jatuh ni, saya ada keperluan. Saya nak tanya siapa tadi yang melakukan azan tadi. Saya nak jumpa dia. Wah, lagi kagum lah, lagi ketakutan lah. Lalu dia kan, oh itu tuan tu yang azan tadi. Datang pula akhirnya capat tangan, bagilah hadiah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih saudara. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan tahniah, terima kasih banyak-banyak. Semua orang tercengang, terkejut. Macam mana boleh terima kasih? Azannya bukannya cantik sangat. Azannya menyentak-entak begitu. Dia padri sambil wajahnya berseri-seri. Ditanya Tuan Padri, kenapa Tuan malah berterima kasih pada azan? Azannya bukannya sedap. Suaranya pun tak sedap, tak ada lagu, membentak-bentak. Iya, saya ucap terima kasih. Karena berkat azan dia itulah anak perempuan saya membatalkan niatnya memeluk agama Islam. Terkejut jamaah. Apa kena menglah dengan anak Tuan Padri?
begini, sudah lama anakku ini meluk agama Islam. Aku risau. Mana nak letak muka aku? Aku ini padri terkenal. Padri terkenal. Tiba-tiba pagi tadi mendengar suara azan lalu tanya kepada saudaranya. Suara apakah itu? Kami tak pernah mendengarnya. Itu yakni suara orang Muslim panggil orang untuk sembah Tuhannya. Lalu anakku terkejut. Betulkah macam itu cara orang Muslim memanggil orang untuk sembah Tuhannya? Iya, begitulah cara orang Muslim. Apakah anak perempuan? Kalaulah macam itu cara orang Muslim memanggil saudara Muslim untuk menyembah Tuhan, aku batalkan niatku memeluk agama Islam. Moral of story-nya apa jemaah sekalian? Bisa katanya hanya anekdot. Ya ada moral story-nya. Story-nya apa? Azan itu cantik, perintah agama. Mengajak orang sembah Allah. Tapi bila diperagakan tidak menarik, sehingga menyebabkan non-muslim yang pada mulanya ingin meluk agama Islam membatalkan niatnya, bukan karena melihat Islam itu cantik tadi, melihat penampilan tadi lah. Tengok, kalaulah itu benar-benar berlaku, seberapa besar dosa muazin tadi. Bukan dosa karena azannya, dosa karena kenapalah Islam kamu zahirkan, kamu nampakkan tidak menarik. Islam itu Hanafiyah, Islam itu samhah. Dan ini sering berlaku tanpa kita sadari. Di mana letak hanifnya? Di mana letak samhahnya? Padri itu gembira jemaah sekalian. Karena anaknya tak jadi. Karena nampak, kalau macam itulah orang Islam. Nak mengajak orang lain menyembah Tuhannya dengan, saya tak akan meluk agama Islam. Tiba-tiba si anak dara tadi membatalkan niatnya karena nampak keburukan Islam bukan melalui agama Islam, tapi melalui cara orang Islam memperagakan, mempraktikkan, menunjukkan Islam. Yang buruk tadi. Saya tadi kata itu untuk ukir anekdot, tapi saya tertarik dengan cara penceritaannya. Karena memang begitu, Islam Nabi mengajar samhah Hanafiyah. Allah kata, akim wajhaka lidini hanifah. Tak cukup dengan hanifah, Nabi tambah samhah. Coba kalau kita punya cara mengamalkan Islam seperti itu, mempraktikkan Islam seperti itu, tidak seperti mana yang Islam kehendaki, tapi ikut apa yang kita suka. Sehingga memberikan kesan yang tak baik, message yang salah pada non-muslim. Apa kesannya? Apalagi kita yang memperagakan yang salah tadi tak merasa bersalah. Bahkan, ini yang betul. Mereka mau Islam atau tidak, itu urusan dia. Subhanallah. Lebih parah lagi jika non-muslim tak tahu perbezaan antara gaya hidup orang Islam dengan gaya hidup mereka. Sama ya, pergaulannya sama. Cara pakaiannya sama, cara kenduri kawinnya sama, menyambut anak serupa. Hari itu kami sambut birthday anak macam itu. Dia Muslim serupa. Coba. Apa kita fikir ini benda kecil jemaah sekalian? Dalam konteks dakwah lah, dalam konteks ayat ini. Itu nyambut kelahiran anak sama, kami sama aja sebut sama. Pergaulan sama, penampilan sama, fashion pakaian serupa, perniagaannya serupa. Bahkan hari itu saya punya partner non-muslim, saya untung banyak, saya cuti, dia uruskan sendiri, saya tenang, karena dia amanah. Kenapa ketika aku punya partner yang seorang muslim itu, hari itu tipu saya? Coba macam mana? Aku tengok hari itu ada juga kawan saya yang bukan Islam, tangkap rasuah. Tiba-tiba esoknya ada pula 2-3 orang Muslim pula tangkap rasuah. Coba, macam mana kita nak mengatakan Islam itu cantik? Jika macam itulah. Betul, jemaah sekalian. Yang salah orangnya bukan Islam, betul. Betul. Yang salah orang Islamnya. Islamnya tidak salah. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh setengah orang Islam itu, kesan buruknya itu bukan hanya pada si pelakunya. Islam itu mendapat tempiasnya. Iya.
Walaupun cara penilaian itu tidak adil. Sepatutnya yang dianggap salah, yang dianggap buruk, orangnya lah, jangan Islamnya. Contoh katalah polis Dajjal Malaysia umpamanya. Ya, itu satu institusi kepolisian. Tiba-tiba adalah anggotanya yang tak elok, ya, yang langgar undang-undang, yang bahkan minta maaf kata mencuri contohnya, atau ya sepertinya memanglah itu perbuatan individu, yang salah, yang jahatnya yang orang itu saja. Tapi kan boleh mencemarkan institusi satu institusi kepolisian umpamanya. Itulah maksud saya. Sebab itu penting ayat untuk kita pahami. Akim wajhaka lid-dini hanifah. Taujihun nafs wajhi, iqamatun nafsi wajhi, dan islamul wajhi. Luruskan betul-betul. Dan Nabi menyatakan, cara beragama yang paling aku suka, yang hanafiyah, yang samhah. Sehingga nanti orang non-muslim lebih tertarik. Kan, oh macam ini rupanya Islam itu. Tertarik sungguh. Tertarik sungguh, Masya Allah. Sekarang kita ada masalah besar ya Mas sekalian. Saya lupa dahulu, sudah agak lama lah, awal tahun 2000 inilah, 2000 berapa itu lupa saya. Ya 2002 2003 ada satu seminar ya. Seminar di satu kementerian. Bila dijemput, walaupun saya sebenarnya agak keberatan, merasa tak layak menyampaikan makalah di hadapan orang-orang pandai, orang-orang besar. Saya disuruh menjalankan kerja. Jadi karena ya banyak kawan yang menyuruhnya minta tolong katanya. Bila kata dia minta tolong tuh jadi rasa berat. Ya saya beranikan lah, walaupun saya merasa tidak layak. Jadi saya pikir apa waktunya. Kan ingatkan dahulu jamaah sekalian, ketika heboh tentang integriti, ingat tak? Tahun bila itu heboh integriti, ada badan integriti. Jadi saya sampaikan lah. Saya bagi tajuk, krisis keteladanan umat teladan. Saya masih ingat tajuknya. Krisis keteladanan umat teladan. Ya, depan ya mulai agak bingung sebab saya merasa tidak layak. Di situ ada jawatan custom, ada polis, ada bagian LHDN, ada ini. Ini orang pandai-pandai belakang, orang besar-besar ni. Umat Islam ini kan umat teladan kan, umatan wasaton kan. Kata Nabi Tuhan, khairu umatin kan. Itu umat teladan lah, sebaik-baik umat. Bila saya umat, maknanya umat itu mesti menjadi teladan yang paling baik. Masalahnya umat Islam yang Allah kata sebagai umat terbaik ini mengalami krisis keteladanan. Apa yang kita nak contohkan? Oh, umat Islam yang terbaik. Kalau kamu orang bukan Islam ingin mencontoh Islam, dari segi kebersihan, contohi orang Islam. Umat Islam adalah orang yang paling pandai menjaga kebersihan. Coba. Malu kita. Apa kita sudah jadi contoh dalam hal kebersihan? Tak juga ya. Orang Islam adalah umat contoh dari segi menjaga waktu. Betulkah umat Islam yang paling menjaga waktu dan amanah? Umat Islam orang yang paling amanah. Orang Islam. Saya tak kata agama Islamnya ya, orang Islamnya ya. Jangan salah paham. Akhirnya kesimpulan sebenarnya itu saya simpulkan namanya. Saya tak kata umat Islam sekarang bukan tidak ada perkara yang baik untuk dicontohi, tapi yang pasti mengalami krisis keteladanan. Sehingga agak susah untuk kita contohkan satu teladan yang boleh kita teladankan, contohkan kepada non-muslim sehingga mereka tarik pada Islam. Dan ini tugas besar bagi kita. Alhamdulillah semuanya setuju. Ya kita Islamkan terus. Coba apa yang kita nak contohkan? Ini pasal kita tidak istiqomah, itulah yang mesti. Kan realiti dalam hidup kita lebih banyak mengikuti daripada diikuti. Jadi ayat ini bagi saya peringatan yang sangat tegas sekali. Akim wajhaka lid-dini hanifah. Yang dijelaskan oleh Nabi, Hanafiyah samhah. Umat teladan sepatutnya menjadi imam, bukan menjadi makmum. Kenapa jadi makmum? Ya karena tidak layak jadi imam umpamanya. Wa iyadzubillah. Tsumma billah.
Dan yang kelima yang Allah suruh kita sampaikan kepada non-Muslim, supaya non-Muslim tahu siapa kita, supaya non-Muslim tahu yang kita ini orang yang betul-betul punya integriti, punya pegangan yang kuat, tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh dijual belikan, semata-mata hanya untuk kepentingan dunia yang sejenak, yang sekejap. Apa dia? Yang kelima. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wala takunanna minal musyrikin. Sorry. Wala takunanna minal musyrikin. Yang kelima. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang musyrik. Kalau ayat sebelumnya, wa umirtu an akuna mu'minin. Itu penegasan tuh. Wahal umirtu an akuna mu'minin, ayat sebelumnya itu sudah memadai. Ditegaskan lagi lawannya. Jangan sekali-kali jadi orang musyrik. Kenapa semacam ada pengulangan? Sebenarnya tidak. Kalau umirtu an akuna mu'minin itu, kita disuruh untuk beriman kepada Allah. Tak cukup. Kalau kita tidak meninggalkan syirik. Ada orang yang mampu beriman pada Allah, tapi syirik. Sebab itu Allah kata, hendaklah kau iman pada aku dan jangan syirik. Dua. Apa artinya iman pada Allah, tapi juga iman pada selain Allah? Tak ada maknanya. Apa maknanya kufur pada selain Allah, tapi juga kufur kepada Allah? Jadi kalau ayat sebelumnya, kita disuruh menyatakan, kami hanya iman pada Allah saja. Mereka pasti akan tanya, betul awak beriman pada Allah, bagaimana pula kepada selain Allah? Kemudian, kepada yang itu kami syirik. Kami tak mau melakukan syirik. Kami tak mau menjadikan ia sekutu Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Jadi tidak mungkin orang yang beriman pada Allah dengan ikhlas tidak mungkin tergamak melakukan syirik. Inilah panduan. Sekali lagi, dua ayat ini tolong difahami betul dan yang pegangan prinsip kehidupan. Ini prinsip kehidupan. 5 perkara ini. Untuk kita pegangi, lebih-lebih lagi ya, bila kita katalah berada di tengah-tengah non-muslim. Atau kita bergaul dengan muslim yang mereka coba mempengaruhi kita, coba mengerti cara mereka. Katakan kelima-lima itu. Maaf ya, saya tidak punya kepercayaan sebagaimana kepercayaan kamu. Kami tak akan melakukan seperti kamu lakukan. Kami hanya menyembah Dia. Katakan itu. Dan aku hanya beriman kepadanya. Aku akan lurus, tegak lurus. Tak akan bengkok-bengkok. Kalau bengkok pun aku akan masuk balik. Dan aku sekali-kali tidak mau melibatkan dalam syirik. Ima syirik ibadah. Syirik dalam akidah. Ya, syirik uluhiyah kah, syirik rububiyah kah, syirik asma sifat kah, atau syirik dalam ibadah. Saya tak mau pura-pura. Saya pura-pura tuh riya itu kan syirik juga. Tak. Bila 5 perkara ini dipegang, insya Allah setiap muslim berjaya memberikan mesej yang betul kepada non-muslim. Sehingga Islam yang cantik, kita berjaya menzahirkan keindahan Islam di hadapan non-muslim. Janganlah Islam yang cantik, yang sempurna, kita gagal menunjukkan keindahannya. Yang akhirnya tidak mustahil mereka tidak menyukai Islam karena mesej yang salah yang kita sampaikan pada mereka. Itu kesimpulan terakhir yang mudah-mudahan menjadi manfaat pada saya sampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq. Tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.